Sendiri
Kita akan baca ayat yang keempat dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 4. Kita hormati pembacaan firman Allah ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Atau terjemahan lain berkata bahwa orang yang benar itu akan hidup oleh imannya kepada Tuhan. Kalau membaca tentang kitab Habakuk ini, pada zaman itu bangsa Israel mengalami penindasan yang begitu hebat dari kerajaan sebelah utara. Mereka mengalami krisis secara materi pangan. Mereka mengalami krisis juga ekonomi mereka. Oleh sebab Allah izinkan mereka mengalami ini karena mereka meninggalkan Tuhan, karena mereka melupakan Tuhan, melakukan dosa dan kejahatan. Lalu Allah izinkan bangsa dari sebelah utara menindas mereka, dan hasil bumi jerih payah mereka diambil, sehingga mereka mengalami kesukaran yang begitu hebat pada waktu itu. Nah, di dalam pasal 1 dan seterusnya, bagaimana pengeluhan daripada Habakuk ini tentang nasib yang mereka alami pada waktu itu. Sudah orang berdosa,
orang jahat yang begitu banyak, lalu kesulitan, kesukaran ekonomi yang begitu hebat. Maka itulah sebabnya pada waktu ini Habakuk dia datang berseru sama Tuhan. Dia datang berdoa minta petunjuk daripada Tuhan. Maka di dalam Habakuk pasal 2 ini, maka di situ Tuhan menjawab kepada ini Habakuk ini. Dan jawaban dari Tuhan antaranya ayat yang keempat yang kita baca, bahwa sesungguhnya orang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ini firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Habakuk ini. Orang yang menindas kamu dan kamu mengalami kesukaran dan kesulitan yang begitu hebat, tapi di sini Tuhan memberikan solusi kepada mereka, yaitu dikatakan bahwa orang yang benar itu, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu, orang yang sungguh-sungguh berharap dan bersandar kepada Tuhan dengan sepenuhnya, maka dikatakan dalam ayat ini, dia itu akan hidup oleh percayanya kepada Tuhan, oleh imannya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kesulitan yang begitu hebat pun terjadi, tidak jadi masalah. Tapi Tuhan memberikan firman-Nya, kalau kamu percaya sungguh kepadaku, kalau kamu sungguh-sungguh mengandalkan aku, kalau kamu sungguh-sungguh berharap kepadaku, maka kamu akan hidup oleh iman kamu. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat dalam Habakuk ini, dimulai daripada tangisan, tapi berujung di dalam pasal 3 penuh dengan sorak-sorai. Dimulai dengan penderitaan dan kesukaran yang melanda mereka, tetapi di ujung-ujungnya mereka berseru dengan kemenangan. Apa yang dialami pada zaman Habakuk ini juga sedang kita alami di dunia sekarang ini. Mungkin memang tidak sehebat kejahatan yang dilakukan pada zaman Habakuk, tapi masalah kesukaran dan penderitaan, di mana-mana kita mendengar kesukaran kesulitan dalam menjalani hidup ini, itu luar biasa. Nah, saudara-saudara, menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita mengantisipasi, bagaimana kita menjalani kehidupan ini di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, di tengah-tengah dunia yang tidak memberikan harapan yang baik, di tengah-tengah dunia yang sepertinya jalan buntu ada di depan mata kita. Apa yang harus kita hadapi? Seperti dalam ayat ini, firman Allah datang buat saya dan saudara, dikatakan seperti ini, bahwa orang yang benar akan hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Tidak peduli gunung berpindah tempat, bukit-bukit bergoncang sekalipun, tapi janji Tuhan kepada orang percaya itu tetap kekal sampai selama-lamanya. Dan menarik saudara, apa yang ditulis di dalam ayat 4 ini, itu juga ditulis di dalam Galatia pasal 3 ayat 11. Saudara bisa baca di rumah. Ditulis juga di dalam Roma 1 ayat yang ke-17. Ditulis juga di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-38. Sampai 4 ayat yang ada di dalam Alkitab menulis yang sama. Coba bayangkan, satu saja sudah mempunyai makna, apalagi 2, apalagi 3, sampai 4. Firman Tuhan mengatakan, orang yang benar itu kalau dia sungguh-sungguh, dia akan hidup oleh imannya kepada Tuhan. Namun pertanyaan di sini, iman yang model apa? Iman yang seperti apa? Sebab kata iman ini seringkali sudah umum diucapkan oleh banyak orang, termasuk orang Kristen. Asal saja dia disebut orang Kristen meskipun tidak ke gereja, maka dia disebut orang beriman.
ketika dia datang mungkin 1 bulan 1 kali ke gereja atau 2 bulan sekali, oh dia disebut sebagai orang yang beriman. Kalau KTP-nya KTP Kristen, oh dia disebut, oh dia orang yang beriman. Kata iman ini seringkali sudah lumrah diucapkan sehingga tidak lagi mendapatkan makna arti yang sesungguhnya. Di dalam kitab Roma 12, Allah sudah memberikan iman menurut ukuran Allah untuk kita. Lalu bagaimana caranya? Kita mengolah iman yang diberikan oleh Allah itu sehingga dia akan bertumbuh seperti pohon, dia akan berbuah-buah, dia akan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita berbakti setiap minggu bukan karena kebiasaan, tetapi ada tujuannya. Setiap kali kita datang berbakti, iman kita dikuatkan, iman kita ditambahkan, iman kita dipulihkan, sampai kita memiliki iman yang sesuai dengan keinginan Allah, sampai kita pada kedewasaan penuh, sampai kita pada tingkat kepenuhan yang sama seperti Kristus. Nah, jadi iman yang seperti apa yang sampai di dalam ayat ini dikatakan yang akan mendatangkan kehidupan? Iman seperti apa itu? Sehingga banyak orang mungkin, saya orang Kristen tapi kok biasa saja. Saya suka ke gereja tapi tidak merasakan sesuatu, tidak ada terobosan. Oh, saya sudah ke gereja, saya sudah berkorban, tetapi biasa saja. Tidak ada yang signifikan terjadi, tidak ada yang spektakuler yang terjadi di dalam kehidupan saya, biasa saja. Kenapa bisa seperti itu? Kita akan uji lebih dulu iman yang seperti apa yang mendatangkan suatu kehidupan. Bukan hanya asal percaya, bukan hanya iman yang pas-pasan, bukan. Nah, kita lihat di dalam Alkitab memberikan jawaban. Contoh yang sangat baik yang kita lihat di dalam Alkitab mengenai iman yang dialami, dimiliki oleh Abraham. Itu ditulis di dalam kitab Kejadian pasal 19 dan 20 dan seterusnya. Bagaimana Allah itu menguji Abraham. Abraham itu sudah percaya Tuhan sudah lama, sejak dari Ur Kasdim, sejak dia tinggal di negeri Kanaan. Allah melindungi, Allah memberkati dia, tapi tidak hanya sampai di situ. Sehingga sampai pada satu titik Allah ingin menguji Abraham, apakah dia mau diuji atau tidak. Terserah Abraham, dia bisa menolak ujian itu, dia bisa menyampingkan ujian itu, atau dia mau menerima ujian itu. Dan ujian itu tidak sembarangan. Ujian itu Alkitab katakan, Tuhan berkata pada waktu malam, Abraham, ambil anakmu yang engkau kasihi, bayangin, yang engkau kasihi, bawalah dia ke satu bukit yang aku tunjukkan kepadamu, persembahkanlah dia untuk aku di sana. Abraham sangat mengasihi akan ini anaknya, melebihi hartanya, melebihi semuanya, dan itu Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin melihat, Tuhan ingin menguji sampai di mana engkau mengasihi aku, sampai di mana engkau taat kepadaku. Tuhan izinkan untuk diuji. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab ditulis lagi di dalam kitab Yakobus pasalnya yang kedua, di situ kembali firman Allah katakan mengenai Abraham. Banyak sekali ayat, tapi kita hanya baca beberapa ayat saja. Di dalam ayat 21 dalam Yakobus, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna.
Ini yang Tuhan ingin lihat kepada Abraham. Engkau ingin imanmu akan begitu hebat, begitu dahsyat, imanmu akan menjadi sempurna. Oke, aku akan lihat engkau. Apakah engkau takut Tuhan? Aku akan uji engkau. Di dalam Alkitab ditulis. Jadi iman yang hebat itu, iman yang dahsyat itu, iman yang menuju kepada kesempurnaan itu melalui ujian. Harus diuji. Iman yang mendatangkan kehidupan itu tidak serta-merta kita beriman lalu menikmati mendapatkan. Ada proses ujian yang tidak kita suka, yang kita sayangi, akan diambil daripada kita untuk membuktikan apakah kita lebih taat, kita lebih mengasihi Tuhan atau mengasihi akan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Abraham diuji seperti itu, sehingga kita banyak sekali menulis di dalam kitab Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru tentang kehebatan iman daripada Abraham. Sampai diceritakan anaknya berkata kepada bapaknya Abraham, sudah ada sedikit mendekati gunung itu, Moria. Bapak, sini ada kayu, sini sudah ada api. Lalu manakah domba itu yang akan dipersembahkan? Apa jawab daripada Abraham? Nah, Allah akan mengadakan domba yang akan dipersembahkan. Itu iman daripada Abraham. Allah minta anak daripada Abraham yang dikasih, dan betul-betul dia persembahkan itu di atas Mesbah. Sehingga pada titik dia sudah mau menyentuh leher anaknya, malaikat Tuhan berseru, Abraham, Abraham, jangan engkau sembelih anakmu, karena sungguh aku tahu engkau taat dan engkau lebih patuh kepada Allah. Lalu apa yang terjadi? Abraham menoleh, dia lihat ada domba yang bersangkut. Sehingga Alkitab mengatakan Abraham menamakan tempat itu Allah Yehovah Jireh, Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Plus anaknya yang dia kasih masih ada dalam pelukannya. Kenapa bisa begitu? Karena iman Abraham bukan iman asal-asal. Iman Abraham bukan iman pas-pasan. Iman Abraham tidak takut diuji sekalipun berat. Ini masalah kehidupan kita orang Kristen. Allah mungkin sudah menyediakan suatu terobosan di depan, tapi kita akan melewati ujian dari Allah, dari Tuhan lebih dulu. Tapi seringkali baru ujian sedikit kita sudah mulai mengeluh. Di mana Tuhan itu? Belum seberapa yang kita tunjukkan kepada Allah, tapi kita sudah mau menuntut yang banyak. Belum lagi kita akan mendapat ujian mungkin yang berat, ataupun yang lebih berat yang Allah izinkan atau masih dalam kontrol daripada Tuhan. Sebab makin tinggi ujian yang kita hadapi, itu makin banyak berkat yang Allah sediakan di balik itu. Namun banyak sekali orang Kristen tidak menyadari hal ini. Makin bertambah kesukaran, makin bertambah kesulitan yang dia hadapi, maka dia makin mengeluh, dia makin bersungut, dia makin kecewa, dan dia tidak mendapatkan keajaiban di dalam kehidupannya. Ini persoalan. Tidak sampai kepada ukuran ujian sudah menyerah. Tidak sampai kepada ukuran target daripada Tuhan, dia sudah kecewa lebih dulu, sudah putus asa lebih dulu, imannya merosot tajam karena apa yang dia pikirkan tidak seperti yang Allah pikirkan. Padahal Allah selalu ingin menguji kita untuk kita naik tingkat. Ada di dalam 1 Petrus pasal
situ dikatakan di dalam ayat 6, dikatakan 1 Petrus 1, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Bayangin, kamu lagi berduka dan kamu mengalami itu dengan berbagai-bagai pencobaan, bukan 1, 2, 3, 4, berbagai-bagai, banyak-banyak cobaan, banyak-banyak tantangan ujian yang terjadi. Tapi dikatakan dalam ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan penghormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Maukah kita menerima berbagai-bagai percobaan, berbagai-bagai kesukaran, kesulitan, yang itu semua akan memproses kita, akan menguji kita seperti emas. Dikatakan dalam ayat ini, membuktikan kemurnian imanmu yang lebih tinggi nilainya daripada emas. Diuji kemurniannya melalui apa? Melalui api. Ini yang Tuhan sediakan untuk kita. Oke, aku akan tolong, aku akan berikan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kamu, tapi aku uji dulu. Maukah engkau diuji? Nah, banyak orang menyerah karena tidak paham, tidak mengerti barangkali, atau kecewa duluan, bersungut-sungutlah, lalu akhirnya imannya kendor. Sampai kapanpun kita akan seperti ini, hanya tarik ulur, tidak melihat terobosan di dalam kehidupan ini. Allah selalu bekerja untuk saya dan saudara dan mengizinkan ujian dalam kehidupan kita, dan itu ingat ada di dalam kontrol daripada Tuhan. Kalau kita memahami ini, maka kita akan lihat selesai kita akan diuji, kita akan naik kelas, naik tingkat, rohani kita naik dan jasmani kita pun mengikutinya. Tapi kalau kita tidak mau menghadapi berbagai-bagai cobaan yang diizinkan Tuhan sebagai suatu ujian, ya sudah, mentoklah kita ini. Kita menjadi orang Kristen yang pasif, tidak bertumbuh, dan hidupnya terus kecewa dan kecewa. Nah, saudara-saudara, itu yang kita lihat di dalam Alkitab. Dan akhirnya apa yang disebutkan dalam Alkitab, orang benar akan hidup oleh imannya. Dan Abraham melihat kembali anaknya. Abraham sudah 100% mau serahkan sama Tuhan. Apapun itu, aku serahkan kepadamu Tuhan. Istilah kata logika manusia, ya udah wis mati. Dia sudah rela 100%. Tapi oleh sebab karena ketaatannya, dia mengerti akan ujian Allah ini, dia lakukan itu, dan anaknya masih hidup. Jadi benar firman Allah katakan, orang benar, orang percaya akan hidup oleh imannya. Haleluya, puji Tuhan. Lalu yang kedua kita lihat di dalam Alkitab, di dalam kitab Raja-Raja, di situ kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 terjadi panas yang cukup panjang di daerah Israel. Lalu Raja Israel dan istrinya memang juga ikut berdosa dan ikut jahat. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan, tapi menyembah dewa-dewa. Isabel dan suaminya Ahab membawa orang Israel menyembah kepada berhala, lalu Tuhan murka. Lalu Tuhan izinkan terjadi panas 3 tahun 6 bulan atau 3 tahun setengah. Pada waktu
Waktu itu hiduplah Nabi Elia. Tuhan berkata kepada Elia, engkau pergi di sungai Kerit, maka aku akan memelihara engkau di sana. Begitulah, setiap hari Elia diberi makan roti melalui burung gagak dan minum dari air yang ada di sungai itu. Entah mungkin setahun atau lebih, akhirnya keringlah juga itu sungai karena terlalu hebat ini panas yang cukup panjang. Lalu Tuhan suruh Elia, engkau akan pergi di Sidon, jauh lebih utara. Jauh perjalanannya ke utara di Sidon. Di sana engkau akan berjumpa dengan seorang ibu janda. Lalu pergilah Elia. Sampai masuk di tempat itu, desa itu, dia betul melihat janda ini sedang mengumpulkan kayu untuk terakhir kalinya, karena dia akan mengolah tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit itu, lalu mereka tidak ada lagi apa-apa. Waktu ketemu, Elia berkata begini, berikan aku air minum. Oh, si wanita ini ambil, kasih minum sama ini. Nah, dia tidak tahu ini siapa ini. Kalau perjalanan hidup Elia mungkin di sungai Kerit setahun setengah atau 2 tahun, berarti rambutnya sudah panjang. Ini apanya ini, jenggotnya udah mungkin dekil juga mungkin kelihatan karena susah air. Ini wanita ini, oh ini siapa ini, bapak ini datang-datang ke jalur payung, baru dikasih air, si Elia minta lagi, Bu, berikan aku makan. Loh, lalu si wanita ini jujur, dia berkata sama ini Elia, waduh, kami hanya memiliki segenggam tepung dan hanya sedikit minyak dibuli-buli. Hari ini aku akan memasaknya untuk aku dan anak perempuan. Dan setelah itu kami tinggal menunggu kematian. Apa yang dilakukan oleh ini? Oh begitu Bu ya. Kalau mungkin dia belas kasih, oh ya udahlah Bu, nggak apa-apa. Tapi tidak. Elia katakan, buatlah itu untuk aku, katanya. Buatkanlah dulu untuk aku. Orang yang baru ketemu, baru lihat, tiba-tiba minta air, minta itu tepung yang diolah menjadi roti, lalu akan diberikan lagi kepada dia. Lalu gimana? Logikanya tidak mungkin. Tapi Elia katakan, buatlah itu untuk aku. Lalu setelah Elia berkata demikian, lalu dia berkata begini, demikianlah firman Tuhan, kalau engkau melakukan itu untuk aku, maka tepung yang ada di bejana yang sedikit dan minyak yang ada di buli-bulimu yang sedikit tidak akan pernah habis sampai hujan akan turun nanti. Ini perkataan Elia. Dia katakan, demikianlah firman Tuhan. Wanita ini mendengar, bukan inilah perkataan Elia, bukan, inilah firman Tuhan. Ambillah dan buatlah dulu untuk aku, lalu buatlah untuk anak-anakmu, sedangkan cuma tinggal segenggam dan minyak yang sedikit. Kalau dia ambil yang entok, bagaimana mungkin? Tetapi wanita ini yang baru pertama ketemu Elia, dia dengar apa yang Elia katakan. Demikianlah firman Tuhan, tepung yang sedikit, minyak yang sedikit tidak akan habis sampai musim menuai. Ini yang dipegang oleh wanita. Dia mungkin pertama kali
menjumpai Elia. Pertama kali ketemu, tapi dia dengar akan apa yang diucapkan oleh Elia. Waktu dia kuatkan untuk Elia, dia balik lagi. Ada lagi. Sore lagi begitu. Dia buatkan dulu untuk Elia. Kosong lagi, itu bencana dan bunyi-bunyi tidak ada. Balik lagi. Ada lagi. Kalau saudara baca ini memiliki pengertian rohani yang luar biasa cara Tuhan. Apa Tuhan tidak bisa kasih 100 kilo 2 karung untuk dimasak buat beberapa bulan? Tuhan bisa kasih sampai musim menuai nanti mungkin 1,5 tahun atau 2 tahun, sehingga ini ibu ini akan senang sekali. Waduh, tidak apa-apa, ada punya puluhan karung. Tidak. Manusia memang seringkali menginginkan sesuatu dari Tuhan, ingin supaya diberkati dengan limpah dan dengan limpah. Itu watak daripada manusia, supaya menghindari rasa takut, rasa khawatir untuk bisa jangan lapar, jangan mati. Tapi cara Tuhan memberikan kecukupan dari hari-hari tidak akan pernah habis. Bukankah seringkali kita tidak mengimani ini, saudara? Seringkali kita berdoa, Tuhan tolong berkati saya. Tapi Tuhan tidak berkati seperti yang kita minta dengan berlimpah-limpah, tetapi setiap hari kebutuhan kita itu dijamin oleh Tuhan. Ini kita lihat, Allah tidak membiarkan kita. Ada banyak mungkin keinginan kita, ada banyak sekali mungkin kemauan yang kita inginkan dari Tuhan, dan itu tidak akan kita dapati. Tetapi yang penting, Allah tahu kebutuhan kita setiap hari. Allah tahu keperluan kita, Allah tahu kebutuhan kita. Ini keajaiban daripada Tuhan. Kita pegang ini. Kalau Tuhan beri lebih, puji Tuhan. Kalau Tuhan beri lebih dari itu, puji Tuhan. Tapi jangan kita khawatir dalam menghadapi kehidupan ini. Asal kita tetap percaya sama Tuhan, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Biarpun dunia ini akan menjadi kacau, tapi orang benar akan hidup oleh imannya kepada Tuhan. Yang kita garis bawahi di sini, wanita ini, janda ini, dia cuma mendengar apa yang dikatakan oleh Elia. Tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit itu tidak akan habis sampai musim menuai. Demikianlah firman Tuhan. Itu yang dia pegang. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah perkataan Tuhan. Aku akan melakukan itu meskipun habis sudah tidak ada apa-apa lagi. Yang penting aku dengar firman Allah, kata Elia, lakukanlah. Ini adalah firman daripada Tuhan. Kita tahu perkataan Allah itu, firman Allah itu hidup dan berkuasa. Banyak orang Kristen mendengar firman Allah sudah biasa. Dengar firman Allah, ya, itu sudah umum setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan. Sepertinya firman Allah itu sudah jadi tradisi, kebiasaan, yang setiap kali kita datang beribadah harus mendengarkan khotbah atau mendengarkan firman Allah. Tapi kita tidak meresapi itu, kita tidak mengimani perkataan Tuhan itu. Bahkan celaka lagi, itu perkataan pendeta, itu perkataan daripada gembala, sehingga makna kuasa dari dalam firman itu tidak bekerja di dalam kehidupan kita. Sedangkan Yesus berkata, untuk firman Allah berkata, adapun firman Allah itu hidup dan firman Allah berkuasa. Itu kata Tuhan.
catatkan jadi ayat hafalan di rumah. Itu Yesaya 55 ayat 11 berkata begini firman Tuhan. Ya. Demikianlah firman-Ku, ini kata Tuhan, yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Amin. Ini firman Tuhan. Apapun perkataan Allah, firman Allah yang keluar dari mulut Allah atau firman Allah tidak akan kembali kepadaku dengan cuma-cuma, kata Alkitab. Tetapi ia akan melaksanakan yang Ku kehendaki, yaitu apa? Yang Tuhan katakan, yang Tuhan firmankan itu, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Tidak mungkin tidak berhasil, akan berhasil. Itu kekuatan firman. Kekuatan firman Allah itu luar biasa. Tetapi mungkin banyak kali kita dengar firman Allah, kita cuma dengar. Saya seringkali katakan, seringkali masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Seringkali kita dengar firman Allah, keluar di pintu gereja, nggak tahu sudah apa. Untung ada rekaman dan bisa diulang-ulang. Khotbah saya juga saya putar-putar sudah. Aduh, gimana ini? Bagaimana ini? Saya belajar lagi. Karena apa? Karena saya tahu firman Allah itu hidup dan firman Allah itu berkuasa. Jika kita tidak mampu untuk menerjemahkan firman Allah itu memiliki kehidupan, kita tidak mampu menerjemahkan firman Allah penuh dengan kuasa, maka kita tidak akan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Tidak akan bisa. Kalau kita mendengar firman Allah tapi ya memang sudah seperti itu, sudah biasa seperti itu. Jadi kita tidak menemukan arti yang sesungguhnya. Makanya di dalam Alkitab itu dikatakan begini. Pada waktu kita menerima firman Allah, lalu kita renungkan firman Allah itu. Apa yang sudah didengar, renungkan itu. Lalu apa? Remahkan itu. Kata meremahkan itu seperti lembu atau sapi. Saudara kalau punya sapi, dia makan rumput. Dia makan rumput, lalu berjam-jam kemudian dia bisa istirahat atau dia bisa tidur atau berdiri, lalu kembali ya dia mengeluarkan kembali rumput yang dia sudah makan itu, lalu dia kunyah kembali menjadi halus, lalu dia telan kembali. Itu pengertian meremahkan atau merenungkan dan meremahkan firman Tuhan. Tapi kalau kita cuma sekedar baca, tidak renungkan, tidak meremahkan firman Allah, ya wis pada baik kita baca koran, pada baik kita dengar berita-berita di televisi, tidak ada kuasa di dalamnya, tidak ada. Bagaimana orang benar akan hidup oleh iman, tetapi kita tidak memanfaatkan dengan sungguh-sungguh firman Allah itu. Kita tidak merenungkan, kita tidak meremahkan itu firman Tuhan itu. Makanya di dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tetap di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja Bapa di surga akan berikan kepada kamu. Saya ulangi, jikalau kamu tinggal tetap di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa artinya? Kita sudah dengar, terima firman Allah itu dengan iman. Kita renungkan firman Allah, kita remahkan itu firman Allah. Lalu Tuhan katakan, mintalah apa yang kau mau.
surga akan memberikan itu kepada. Ini perkataan Tuhan Yesus. Coba saudara kita evaluasi kehidupan rohani kita. Biarpun kita diberikan oleh Tuhan 1000 tahun, 100 tahunlah kehidupan, tapi kalau kita datang beribadah, datang dengar, lalu tidak merenungkan, datang dengar, lalu tidak melaksanakan, percuma, tidak ada artinya. Jadi jangan salahkan Tuhan kalau kita tidak mengalami sesuatu terobosan dalam kehidupan, kita tidak mengalami hal-hal yang Allah janjikan dalam kehidupan kita. Apa sebab? Kita tidak tinggal di dalam Tuhan, dan kita tidak tinggal dalam firman Allah, tinggal di dalam diri kita. Saya melihat ini perempuan janda Sarfat ini hebat sekali. Mungkin baru kali ini dia ketemu dengan seorang yang bernama Elia, seorang utusan dari Tuhan. Baru kali itu saya yakin ya, Sidon itu kota kafir. Tapi dia dengar, dia lakukan. Padahal hidup mati. Kalau aku berikan logikanya begini, aku berikan kepada ini tamu yang datang mendadak, yang jenggotnya panjang, yang tidak mandi-mandi, waktu gimana ini? Pasti saya dengan anak saya pasti akan mati. Tapi tidak. Firman Allah yang dikatakan Elia kepada perempuan janda Sarfat ini, dia dengar, dia renungkan, dia remakan, lalu dia bertindak untuk melakukan itu. Dan setelah dia lakukan itu, dia balik, ada lagi. Besok balik, ada lagi. Lusa balik, ada lagi. Seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, mungkin 2 tahun. Begitu terus menerus. Firman Allah itu hidup dan berkuasa. Ini penting sekali. Saya berkhotbah seperti ini. Kenapa? Karena saya juga alami sudah. Bagaimanakah hidup ini kalau kita betul-betul meremahkan firman Allah, mendengarkan firman Allah, dan melakukan apa yang Tuhan firmankan itu. Ya, ada contoh lagi di dalam Alkitab. Seorang perwira di Kapernaum, dia itu punya hamba yang sangat dia sayang, menderita sakit dan dikatakan hampir mati. Lalu orang-orang yang bersimpati kepada perwira ini datang kepada Yesus. Tuhan Yesus, tolong si pembantu hamba daripada perwira ini sakit dan hampir meninggal. Tolonglah, sebab dia itu, perwira ini sangat baik. Dia banyak berkorban untuk orang-orang Yahudi yang miskin. Dia banyak memberi untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan rumah ibadah pun sebagian besar dia yang bangun melalui biayanya sendiri. Lalu Tuhan berkata, ya, aku akan datang ke rumahnya. Sementara Tuhan Yesus pergi ke rumahnya, belum sampai di rumah, entah ada orang yang mungkin datang berkata, perwira, Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan. Apa yang terjadi? Dia suruh orang ini, tolong katakan kepadanya, jangan sampai dia datang ke sini. Aku malu, aku tidak berlayak untuk menerima dia. Ini kata daripada si perwira ini. Aku tahu aku orang berdosa. Dia orang Itali, orang Romawi, orang kafir. Dia tahu diri. Aduh, jangan datang. Aduh, siapa aku ini? Orang yang begini, aku tidak layak menerima dia. Sampai seperti ini. Katakan saja kepada Tuhan Yesus begini. Katakan sepatah-kata, maka aku yakin hamba-Mu akan sembuh. Lalu apa yang terjadi? Dia katakan begini juga, aku seorang perwira, di atas aku ada seorang pemimpin lagi, dan aku juga mempunyai prajurit di bawah. Kalau aku berkata pergi, dia akan pergi. Kemari, dia akan kemari.
yang begitu hebat, saudara. Dia tidak katakan, oh terima kasih Tuhan Yesus datang, aduh terima kasih. Tidak, jangan, aku ini tidak layak. Katakan sepatah kata saja. Lalu orang sampaikan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, dia katakan begini, katakan saja sepatah kata katanya, karena dia tahu perkataan Tuhan itu adalah berkuasa, katanya, hidup dan berkuasa. Lalu Yesus berkata di dalam Alkitab, dalam Injil Matius juga terus ada banyak ayat ditulis. Yesus heran, kagum sekali dengan iman yang dimiliki oleh si perwira ini. Sampai Tuhan berkata apa? Tidak pernah aku dapati kepada bangsa Israel ini yang memiliki iman sebesar iman si perwira ini. Bukan main imannya seperti itu. Lalu dia katakan kepada pesuruh, katakan kepada perwira itu, jadilah seperti apa yang dia katakan. Betul, saat itu juga hamba perwira ini sembuh. Cuma dengan sepatah kata yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus. Tidak tahu sepatah kata apa, juga tidak ditulis apa yang dikatakan. Tapi perwira ini punya iman. Katakan sepatah kata. Tuhan kagum, tidak ada iman seperti ini Pak, ini orang ini di antara bangsa Israel. Dan hambanya yang dia sayang, betul-betul dia bisa sembuh dan bisa hidup. Ini iman yang luar biasa. Karena dia pegang kata-kata Tuhan. Firman Allah itu hidup dan firman Allah itu berkuasa. Saya sudah berapa kali saksikan tapi tidak apa-apa. Dulu pertama kali beli tanah 10 meter lebar, panjang 360 meter. Lalu ada tanah kosong di samping di sini 2 meter L, 1100 meter kalau tidak salah. Kami doakan, puasa doakan. Saya jalan dalam nama Yesus. Ini akan jadi milik gereja dalam nama Yesus. Saya pakai firman Allah di dalam kitab Yosua pasal 1, ya. Yosua pasal 1 ayatnya yang ketiga. Di mana Tuhan berkata kepada Yosua, di mana telapak kakimu akan berpijak, itu akan kuberikan padamu. Saudara baca, ya, di dalam Yosua 1 ayatnya yang ketiga kalau tidak salah, ya, saudara bisa. Ya, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saya pakai ini ayat. Mungkin orang bilang saya sinting kali ke pagi-pagi subuh habis besok muter di tanah orang. Tapi tidak lama kemudian orang yang punya ini sangat-sangat membutuhkan duit dan terjual dengan harga yang murah. Lalu kedua, tanah 300 meter ini pada gereja ini sampai ke belakang 300 meter kurang lebih. Saya diberi lagi tidak setiap hari, tapi 1 minggu minimal sekali, sampai belepotan kalau lagi banyak air. Dalam nama Yesus ini akan jadi milik gereja. Dalam nama Yesus. Seperti yang dikatakan Yosua 1 ayat yang ketiga, di mana kakimu akan menginjak, di situ akan diberikan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak lama kemudian. Padahal saya sudah tanya dulu, Pak, boleh coba? Mau bisa enggak? Tapi satu waktunya Tuhan. Dia datang, Om, boleh coba? Tidak banyak pusing, uang ada. Kamu yang bikin surat ya dicamat. Oke, yang penting lunas. Begitu. Keajaiban Tuhan. Saya praktekkan. Lalu setelah bangun gereja, ini tanah hampir 2000 meter. Yang di gereja ini sekitar 1750
meter sambung sampai di belakang. Tanah sama di sana. Setiap habis pesta saya kelilingi seperti Yosua. Firman Tuhan, tanah yang mau injak akan kuberikan kepadamu. Saya jangan muterin tanah orang. Dalam nama Yesus ini akan menjadi milik kami. Tanah gereja sudah ada, tapi ini akan menjadi milik kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berulang-ulang kali. Dan satu waktu saya coba tanya, nggak bisa. Boleh asal gantiin 1 hektar sawah. 1 hektar sawah, waduh, waktu itu sudah mahal. Saya pikir, waduh, tidak bisa. Ya. Tapi satu waktu ketemu, ini jalan Tuhan memang luar biasa. Nah, saya ketemu di sawah, dia berkata begini, pribadi ya, anak kita anak di Bandung, boleh terima di salah satu pekerjaan yang menjanjikan masa depannya. Tapi saya harus Senin besok harus sediakan 3 juta. Senin pagi saya akan berangkat ke Bandung untuk melunasi itu. Wow, saya langsung ini cara Tuhan luar biasa. Ya, ajaib dari Tuhan. Lalu saya mulai, panggil Pak Idolek, wong ngeregain 1 hektar, boleh bisa. Lalu saya kata, saya mau Pak, tapi waduh kalau begitu dia turunin 10 juta. Waduh, beli bisa Pak. Ya. Tapi karena sudah mendesak, tinggal 3 hari. Lalu besoknya dia datang lagi, sudah mendesak. Wah, ini memang cara Tuhan luar biasa. Saya bilang begini, kalau Bapak mau untuk Bapak pergi ke Bandung hari Senin, hari Minggu sore sudah ada uang. Ada uang. Ya. Dia kaget. Betul Om? Iya. Ada. Tapi maka harga semono mulai dia turun 8. Mulai dia turun 7. Mulai dia turun 6. Ini cara Tuhan luar biasa sudah. Lalu udah saya tawar waktu itu 4 juta. 4 juta. Karena sudah mendesak dia akan berangkat Minggu sore. Dia sudah sangat membutuhkan. Kalau 3 anaknya tidak lolos. Wah, kalau Bapak pengen Minggu sore sudah Bapak berangkat, sangat duitnya Pak. Bapak menggebu-gebu. Datang lagi dia hari Sabtu, Om berikan Om. Mungkin Om mundur, Om naik, saya mundur. Lalu apa? Saya bilang, Pak, terpaksa banget Pak. Kita usahanya 4,5 juta. Padahal dalam hati kita 6-7 juta buahnya hajar. Iya. Tapi ini kalau memang dalam lindungan keajaiban Tuhan, lalu dia turun lagi. Lalu akhirnya dia turun sampai 5 juta. Wah, saya pikir dia sudah mau ambil ini. Tambah lagi mau 5 juta. Waduh, beli bisa Pak. Karena sudah mendesak, sudah sore dia pergi lagi ke istrinya. Balik lagi. Ya wis Om. Ya wis apa jadi mau baik. Jadi beri 4,5 juta. Ya wis. Lalu saya akalin lagi. Tuhan kasih hikmat. Pak, tapi duitnya tak beri sama Bapak 3 juta. Sisanya sampai surat selesai. Wis dapat. Tapi Bapak yang urus, bukan saya. Sebab kalau saya yang urus, nanti bisa kesana kemari dan karuan. Jadi apalagi mereka sudah tahu itu di ada gereja. Jadi Bapak yang urus. Pokoknya saya tinggal terima akte jual beli, sisanya saya bayar. Betul. Cuma 4,5 juta. Dia yang urus itu surat sampai selesai. Benar firman Allah katakan.
langkahmu yang engkau pijak itu akan kuberikan kepadamu. Haleluya. Itu terjadi, saudara. Keajaiban dari Tuhan. Saya perhatikan, saya alami sendiri. Luar biasa itu Tuhan. Dan Tuhan sediakan persis apa yang dibutuhkan. 1 minggu sebelumnya ada yang tahu. Wah, Om sudah beli itu katanya. Ya. Udah Om, saya kasih 10 juta. Oh, jangan. Sebab bagi saya tempat itu, rumah ini, tanah ini melindungi gereja. Kalau diambil orang sudah ditawar sama Arab, harganya sama, ditaruh sama Aji, sama. Tapi kok anehnya jatuhnya ke saya. Apakah itu bukan keajaiban Tuhan? Ini firman Allah kepada Yosua, setiap pijakan yang kau pijak di tanah akan aku berikan padamu. Dan saudara, 33 kerajaan kecil di tanah Kanaan dipijak oleh Yosua, dan semuanya itu menjadi milik dari Tuhan, menjadi milik bangsa Israel. Tuhan tepati janji kepada Yosua. Jadi saudara, orang benar itu akan hidup oleh iman kepada Tuhan. Tuhan ingin sekali melihat kita akan mendapatkan terobosan demi terobosan dalam kehidupan ini, keajaiban demi keajaiban. Tapi kalau iman kita cetek, iman kita tidak bertumbuh, iman kita pas-pasan mendengarkan firman Allah, punya banyak sekali perhitungan bagaimana kalau firman Allah yang sudah lakukan. Saya pernah katakan berapa minggu lalu, banyakkan agama seberang juga, termasuk agama Kristen. Apa yang disampaikan oleh Alkitab atau firman Allah udah dilakukan. Tapi banyak sekali penafsir. Tafsir ini, tafsir itu. Di agama seberang juga banyak begini. Banyak tafsiran. Jadi tafsiran itu yang merasa lebih hebat, lebih jago, lebih punya bahasa banyak, ditafsirkan begini. Udah, jangan pakai tafsir. Kalau memang ditulis dalam Alkitab, lakukan itu. Sebab firman Allah itu hidup dan berkuasa. Itu firman Tuhan. Jangan kita hitung-hitungan. Oh, ini kata orang, ini kata ini. Jangan. Apa yang ditulis oleh firman Allah itu pasti akan terjadi. Sebab firman Allah itu berkuasa. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi perkataanku tinggal kekal untuk selama-lamanya. Maka kita akan lihat, meskipun kita sekarang berada dalam keadaan yang ekonomi, keuangan, waduh sulit saudara, tetapi lakukanlah ini. Kalau kita diuji oleh Tuhan, kita berkata, terima kasih. Saya tidak bersungut, saya tidak kecewa Tuhan, tapi saya akan hadapi sampai saya lulus. Apa yang firman Allah katakan kepada janda Safat lakukan, dan dia hidup dengan anaknya. Apa yang dikatakan oleh si perwira Kapernaum, katakan sepatah-kata dari Tuhan, maka hambanya itu menjadi sembuh. Hidup padahal sudah mau mati. Maka itulah sebabnya pada pagi hari ini kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Jangan kita berargu argumentasi. Jangan kita banyak bolak-balik, banyak mengartikan, banyak menafsirkan. Sebab sekarang ini akhir zaman, banyak sekali penafsir, dan sayangnya banyak juga penafsir yang palsu, yang keluar dari konteks dari Alkitab. Pegang teguh akan firman Allah. Tuhan Yesus berkata apa? Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya, mereka akan berbahagia. Dalam Wahyu pasal 1, di situ disebutkan berbahagialah orang
yang membaca firman, yang mendengar akan firman Allah, dan mereka akan melakukan firman Allah. Apa yang kita dengar, kalau itu tertulis dari Alkitab, kita lakukan, kita turuti. Dan apa yang dikatakan di dalam Habakuk 2 ayat 4, maka orang benar akan hidup oleh iman. Tidak peduli situasi apapun terjadi, berjalanlah dengan iman, bertumbuhlah di dalam iman, dewasalah di dalam iman. Kita akan lihat tangan Allah yang kuat. Dia akan mampu mengendalikan kita. Dia mampu membawa kita. Tuhan tahu persis jalan mana yang kita akan tempuh, jalan mana yang kita tidak bisa tempuh. Tuhan atur langkah hidup kita, dan kita akan melihat kemenangan seperti di dalam kitab Habakuk. Dari mulai tangisan, akhirnya bersorak-sorai. Dari penderitaan, tapi mereka berakhir di dalam kemenangan. Sampai dikatakan di dalam Yakub Habakuk 3, walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tidak menghasilkan buah, kandang domba tidak ada teralam, tetapi aku akan memuji-muji Tuhan. Haleluya. Aku akan memuji-muji Tuhan, dan aku akan bersorak-sorak karena Tuhan. Itu kunci daripada apa yang dialami Habakuk. Dan kakiku bagikan rusa yang akan berjalan mengatasi bukit-bukit penuh kemenangan. Dia tidak takut apapun terjadi, karena kita semua ada dalam kendali daripada Tuhan. Kita berdiri sama-sama, kita masuk dalam doa. Aku tak melihat jalanku, aku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Ku
Tuhan. Biasa Tuhan menjadi penerima bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami memberikan korban persembahan Tuhan, Kau balas sesuai dengan janji firman-Mu. Besar kecil Kau balas sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa